Mungkin kedatangannya besok di bulan Februari bisa menambah keeratan di struktur timnas nasional Indonesia. Semoga lawan Bahrain di sini mental pemain kita tuh aman, jangan malah terbebani. Kalau main kandang kok kerasannya terbebani sama supporter, itu menurut aku ya ngaruh ke mental juga. Harusnya itu dengan adanya dukungan supporter, para pemain tuh semakin panas, mainnya semakin menggebu-menggebu, terus bisa membuktikan kepada mereka gitu. Jersey aku mau beli mau beli yang supporter fashion bagus kayaknya, atau enggak Patrick Kluivert, Alex Pastur dan jajaran staf pelatih. Ini kurang staf pelatih Indonesia belum ditunjuk siapa, tapi menurut aku si coach Nova Arianto bakalan masuk. Terus halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama Polza Sport asik. Ya, ini episode kedua ya. Awalnya ini tuh coba-coba saya bentar tak benerin kamera biar enak. Gini oke kali ya. Tapi kurang tinggi ya. Nah, lumayan. Hari ini bahas timnas Indonesia. Cari bentar dulu. Yang lagi rame tuh, itu Erspo. Terus si Patrick mau nambah pemain, terus nambah staf pelatih juga. Cuma ada staf pelatih yang dari Indonesia. Nah, untuk berapanya aku ya juga kurang paham, tapi menurutku ya kayak coach Nova, Indra Safri itu dipanggil, terus kemarin Erick Thohir juga sempat speak up tentang direktur teknik nanti bakalan direkrut juga. Bentar sambil cek dulu ya, ada berita apa. Hari ini hari Selasa, hari Rabu kemarin sempat rame di TikTok sama Instagram terkait jersey-nya Erspo yang di polling. Nah, ada jersey yang udah kesebar juga di X atau di Twitter itu, tapi nggak tahu itu sudah fix apa belum. Sepertinya ya belum, cuma nanti dilihat saja bagaimana. Untuk jersey ini sebentar ya, aku tak cari-cari ya. Jersey ini kalian bisa dicek di Instagramnya Erspo itu. Sebenarnya motifnya itu bagus ya, motif kayak budaya Indonesia. Terus nomor punggungnya sih yang menurut aku bagus. Itu nomor punggungnya itu bagus. Terus agak-agak klasik ya, mungkin dibuat kayak sing Mills dulu kan pakai berkerah terus warnanya putih terakhir. Nah, mungkin dibuat klasik kayak gitu lagi. Tapi kan itu kan ya udah di voting sama teman-teman ya. Udah di voting sama teman-teman, kemarin mengadakan sayembara. Erspo juga ganti logo. Keren juga itu. Logonya Erspo elegan, modern. Banyak yang komen kalau logo pertama tuh logo asal jadi.
Terus ya bagus lah, ada kayak maknanya gitu. Terus nek yang jersey ini menurut aku yang di Twitter itu bagus, agak-agak klasik gitu. Terus logonya itu ada 3 versi kalau nggak salah, yang putih sama yang hitam. Kalau yang player issue itu yang putih. Nah yang putih itu masih dibedakan lagi menjadi 2. Aku nggak paham, masih belum tahu itu. Cuma dari motifnya, dari perisainya tuh bagus, seperti punya Emils yang hitam dulu. Terus yang supporter version tuh logonya itu hitam, jadi ada burung Garuda terus warna hitam gitu, bagus. Itu yang supporter version. Jadi ame beli, boleh lah ini. Fontnya juga bagus, api, fontnya bagus. Habis lihat di Instagramnya Erspo. Jadi sebuah kemajuan bagi timnas Indonesia yang cita-citanya mau ke Piala Dunia. Ya jersinya juga harus bagus juga ya. Jadi saling mengikuti lah ya, semoga aja doa kita Indonesia bisa tancap gas masuk ke Piala Dunia. Apalagi sekarang timnya tuh tambah banyak ya, jadi probabilitasnya tuh lebih besar. Nek apa ki? Nek rilisnya aku nggak paham ya kapan, cuma sebelum lawan Bahrain itu ya pasti harus sudah rilis dong. Lawan Australia harusnya sudah rilis, berarti Februari Maret. Enggak, Februari Maret, nah itu antara 2 itu. Kemungkinan Februari sih, soalnya kan ini kan akhir Januari udah mulai di spill, mulai dari logo Garudanya, motif kainnya, emblemnya udah mulai di spill tipis. Terus anak Erspo juga udah terbang ke Eropa, nemuin pemain Indonesia yang main di Eropa buat take foto di sana. Nah terus uniknya Erspo juga memperkenalkan jaket terbaru mereka. Jaket Erspo itu banyak yang bilang kayak jaket merek motor dari Jepang. Merek motor Honda ya. Jadi ya memang klasik banget sih, model-modelannya kayak jaket motor ya. Mungkin itu nanti kalau buat touring juga oke. Tapi menurut saya ya mengikuti sih oke juga. Agak kegedean ya menurut aku ya, nek dilihat tuh jaketnya tuh kayak oversize gitu. Jadi nek dari jaket yang hitam sama yang dongker itu bagus, tak kasih nilai 8. Kalau yang merah aku kurang terlalu suka. Nah di situ juga selain para pemain juga ada si Denny Lanzard juga kesana ngelihat jersinya, juga ikut tag foto kayak si Lanzard tuh. Terus ada siapa lagi ya, Sandy Walsh, Sen Petinama, terus Ragnar Roratmangun. Nah itu nggak tahu ini pemain yang di Indonesia tuh dibawa ke sana juga apa enggak pas sesi tag foto. Cuma kan sekarang kan liga topnya Indonesia kan lagi padat-padatnya, nggak tahu dibawa ke sana apa enggak. Paling kalau dibawa ke sana ya mungkin Egy, Rizky Ridho atau siapa, atau enggak para pemain tetap di sini, tag fotonya tuh di sini, jadi nggak perlu terbang ke Eropa. Oke lanjut. PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert. Nah udah ya, udah oke. Semua kayaknya sudah mengikuti flow. Ya kecewa pasti ada pemecatan Sintayong, cuma ya udahlah. Kita kasih harapan baru ke Bapak Patrick Kluivert dan para jajarannya untuk
kemarin yang datang ke sini si Patrick sama si siapa sini Lansard. Untuk si Alex Pastor belum ke sini. Si Alex tuh keren ya, dia tuh kemarin aku lihat di story ini dia belajar soal budaya Indonesia, sejarah Indonesia, demografinya Indonesia. Terus yang terakhir dia ngelihat pertandingan antara Indonesia melawan Arab Saudi. Nah, yang menurut aku itu job desk dia ya, jadi wajar aja. Dia kan tim analisis, sebagai tim analisis di timnas. Nah, jadi ya menurut aku ya wajar saja. Dia juga di Belanda juga dikenal sebagai profesornya pelatih. Profesor seorang pelatih. Dia kemarin juga nonton tim Almer City si Haye. Sayang pas itu Almer kalah 2-0. Harus pindah klub kayak si Haye itu. Pindah klub kemana itu? Terus dia juga mempelajari tentang taktikalnya Indonesia itu bagaimana. Ya mungkin kedatangannya besok di bulan Februari bisa menambah keeratan di struktur timnas nasional Indonesia, biar nanti pas lawan Australia sama Bahrain bisa cepat beradaptasi. Jadi si Alex sudah tahu taktiknya harus bagaimana, karakteristik orang-orang Indonesia bagaimana, terus apa yang dimau sama pemain itu bagaimana. Menurut aku sama orang naturalisasi atau diaspora itu agak mudah ya, soalnya kan sudah satu negara itu, jadi agak mudah untuk jadi satu garis itu sudah mudah. Tinggal yang nggak diaspora itu gimana, nggak tahu nih nanti strateginya bagaimana si Alex. Aku juga nggak terlalu paham dia tuh mainnya bagaimana, cuma dia punya sejarah udah ngangkat 2 tim promosi ke Liga Belanda itu ya keren juga. Termasuk si Almer itu, klubnya Haye itu yang ngangkat ke Liga Belanda itu siapa ya kalau bukan dia. Terus ada Spartak Rotterdam itu juga diangkat sama dia juga. Jadi ya oke menurut aku. Si Pastor yang taktikal, si Patrick sebagai abang-abangan, katanya dia begitu. Ini pas konferensi pers kemarin, Patrick Kluivert bilang gini, menyatakan ambisinya untuk membawa Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman internasionalnya, Kluivert optimis dapat meningkatkan performa tim dan bersaing di level tinggi di sepak bola dunia. Ya kayak gitu ya, harapan kita semua pengen ke Piala Dunia. Cuma semoga ini bisa berjalan sesuai rencana, adaptasinya cepat, sama pemain yang dipilih juga oke. Si Patrick menurut aku pengalaman internasionalnya yang di sini tuh agak kurang, soalnya kebanyakan dia jadi asisten pelatih terus CV-nya juga menurut aku kurang. Ya emang dia cocok sih sebagai abang-abangan di timnas gitu, udah cocok. Terus apa lagi nih? Jadwal timnas. Untuk jadwal timnas menghadapi Australia pada 20 Maret, Januari, Februari, Maret, April. Kita masih puasa ya berarti ya. Wah, seru nih puasa nonton timnas ya. Ke Australia. Boleh. Katanya si PSSI-nya Australia juga menyiapkan kuota buat supporter kita di Tribun Selatan.
Gila nek emang beneran pada migrasi. Apalagi yang kerja di sana banyak ya, semoga saya juga bisa ke sana. Amin. Buat sponsor yang mau masuk silahkan. Boleh juga. Mungkin bisa penuh ya itu ya tribun selatan nih yang di stadion. Karena kalian tahu sendiri pas Piala Asia di Arab tuh kayak gimana supporter timnas. Satu stadion hampir full merah semua. Jadi ya kita nggak tahu, nanti dilihat saja di sana. Prediksiku imbang atau menang tipis udah oke lah buat Indonesia. Soalnya Australia kekuatannya juga ngeri. Dia tuh modelannya tuh kalau main awal tuh kayak nge-lag, cuma nanti kok udah hampir setengah babak gitu, udah menit 20 itu biasanya Australia mulai mendominasi. Nah, biasanya kecolongan tuh menit 30-an. Australia tuh hebatnya tuh gitu, kayak nganalisis permainan dulu, sengaja buat menahan, mengalah dulu. Hebatnya dia itu pas menganalisis lawan tuh iso-isone rak gol ngono lho, iso menjaga gawangnya tetap clean sheet. Tapi Indonesia punya peluang besar karena towernya Australia nggak main, katanya cedera si Southern, blasteran Skotlandia sama Australia itu katanya cedera nggak bisa main lawan Indonesia aja. Kemarin kan si Orat Mangun terus Rafael itu kan kesusahan ngadepin dia. Nah, semoga ini ada cercah cahaya untuk mengalahkan Australia. Terus apa lagi nih? Pertandingan ini akan menjadi ujian pertama bagi Patrick Clifford dan timnya. Ya, pembuktian bagi si Patrick. Tapi jangan langsung dikritik atau dijudge ya teman-teman. Namanya pertandingan pertama, biasanya chemistry belum terlalu jalan. Syukur-syukur sudah jalan, harapan besarku dan kita bisa save pertandingan tersebut. Soalnya kan kalau sekarang kan nggak ada TC-TC-an kayak tahun 2010 ke bawah itu kan masih ada TC ya. Sekarang 4 hari kumpul langsung main, jadi kayak kurang gitu. Apalagi yang dari Eropa langsung ke Australia itu butuh berapa jam, apalagi yang si Martin Paes itu hampir 2 hari perjalanan dari US ke Indonesia. Nah, ini nanti juga unik juga, titik kumpulnya tuh bagaimana, atau ke Indonesia dulu apa langsung ke Australia. Kalau menurut aku mending langsung ke Australia aja, pakai charter pesawat. PSSI menyiapkan pesawat buat para pemain-pemain dari Eropa, atau tapi ya biasanya ya kayak gitu. Kemarin habis rapat sama para pendirinya PSSI, para exco, exco lah, exco ya namanya ya, para exco. Itu maunya si Patrick tuh gimana, mau seperti sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kayak Sintayong kan dicepake hotel, dicepake mobil, dicepake apa wae. Terus kayak pesawatnya tuh charter, enggak pesawat yang campur-campur sama orang lain. Jadi estimasi lebih cepat, kita selesai pertandingan langsung OTW. Jadi kan bisa recovery bisa di pesawat, kamu bisa tidur di pesawat untuk fokus next game. Jadi ini unik bagaimana selanjutnya, soalnya kemarin belum dibocori sama Bapak Erick Thohir bagaimana ke depannya, masih tanda tanya. Terus apalagi nih, Indonesia juga akan berhadapan dengan Bahrain dalam waktu dekat. Asik. Lawan Bahrain. Hamin 3 atau Hamin 6 Lebaran kita lawan Bahrain. Jadi dimohon untuk orang-orang Jakarta, jangan mudik dulu, kita hancurkan Bahrain dulu. Kita teror Bahrain dulu di bulan Ramadan yang indah itu, biar mereka pulang ke Bahrain dengan tangan kosong.
emang sih sedikit sakit hati kemarin pas main di Bahrain ki wasitnya rada aneh, rada beloni Bahrain, rada berat sebelah nek kata orang. Ya sakit hati cuma nek dari segi gameplay kita udah menang. Dari segi gameplay sudah menang pas di Bahrain. Ini nanti tinggal di sini tinggal evaluasi, tinggal fokus finishing, terus sama fokus yang lini tengah itu. Lini tengah untuk supply bola terus tinggal si DMF-nya tuh si Haye sama siapa kalau pasang 2. Nah pasang 1 ya cuma Haye tok, tinggal fokus ke pertahanan. Nah menurut aku itu sih hancurkan mentalnya dulu. Biasanya kan supporter kan gitu teror di hotel pakai petasan, nah biasanya kan begitu toh ya. Semoga besok pas Ramadan dilancarkan. Kita juga tahu supporter Indonesia bagaimana, bukannya aku mendukung kekerasan yang buruk, cuma itu wajar lah, cuma kita harus tahu batasannya juga ya. Indonesia aman kok. Kemarin aja si Bahrain ngeluarin statement nggak mau main di Indonesia lah. Kenapa kok begitu? Si Malaysia aja yang musuh bebuyutan aja berani, kok Bahrain langsung ciut padahal belum pernah main ke sini semenjak 2010. Jadi ya nek dari postingan tersebut tuh mereka udah kalah mental tuh. Nah nanti tinggal di GBK digebuk-gebuk kayak Arab Saudi jadi kucing-kucingan di Indonesia. Ya semoga ini bisa dimaksimalkan sama si Patrick. Nanti lawan Bahrain H-3 Lebaran, jangan mudik dulu, nanti pas Lebaran nanti bisa jadi cerita-cerita di desa kalau kemarin pas lawan Bahrain itu bagaimana. Pasti ini bakalan seru sih. Seru sih, bakalan crowded. Si Lagrandi sama Ultras Garuda itu mesti ya udah nyiapin koreo. Malah kemarin 2024 udah pengajuan sama Erick Thohir bagaimana jadi kayak koreanya itu di store ke Erick Thohir gitu loh, ACC apa enggak. Nah aku harap sing panas. Coba aku juga emosi juga nih lihat Bahrain kemarin kayak gitu, kayak playing victim si Bahrain, kayak cewek. Ya gak semua cewek sih, cuma dia ki pinter ngakali. Banyak uang juga, menurut mereka dengan uang tuh bisa menang segalanya. Tapi emang uang itu penting buat kehidupan. Cuma kan kita sebagai negara, sebagai satu kesatuan NKRI, kalau digituin kan rasanya agak gimana ya sama negara Arab yang satu itu. Apalagi kemarin sudah ada korban juga dari negara Arab yang setiap tahunnya Indonesia mendapatkan kuota haji terbesar di dunia. Itu aja kalah. Apalagi besok sama Bahrain. Si Mancini aja bilang Indonesia tuh bukan seperti tim yang peringkat 120-an. Indonesia tuh seperti tim yang peringkat 100 ke atas, kayak 50 besar gitu. Jadi optimis aja lawan Bahrain. Dengan skuad naturalisasi atau diaspora yang saat ini kayak si Kevin Dix ada. Besok katanya Ole juga ada. Strikernya nambah nih. Terus ada si Jairo ada juga. Wah, katanya diproses. Terus ada satu lagi si Baker. Ini tuh masih rancu ya Baker ki. Kemarin tuh katanya udah diproses, cuma si Kemenpora Pak Dito itu klarifikasi kalau nggak jadi. Nah itu sebenarnya buat surprise atau bagaimana, nanti ditunggu aja. Tapi menurut aku si Baker jadi sih diproses juga, jadi 3, Jairo, Ole sama Baker. Menurut aku ya ini ya, kalau si Baker ya nanti ditunggu saja. Semoga bisa full time. Kalau prediksi aku ngelawan Bahrain di Indonesia menang. Kemarin di Arab berapa tuh? Di Arab 2-0 ya, Marceng ya. Si Patrick Pastor
Daniel Lanzard mungkin kita bisa lihat dulu ya dari game pertama mainnya Indonesia itu bagaimana. Semoga chemistry bisa berjalan erat, berjalan sesuai apa yang diinginkan pelatih. Aku nggak peduli main gimana, yang penting Indonesia menang. Semoga lawan Bahrain di sini mental pemain kita tuh aman, jangan malah terbebani. Kalau main kadang kok kerasannya terbebani sama supporter, itu menurut aku ya ngaruh ke mental juga. Harusnya itu dengan adanya dukungan supporter, para pemain tuh semakin panas, mainnya semakin menggebu, terus bisa membuktikan kepada mereka gitu. Nah, mereka tuh bisa moga-moga bisa menang ya lawan Bahrain ya, tapi optimis menurut aku juga bisa. Prediksi aku nek mental udah kena 4-0 bisa lawan Bahrain. Nek belum ya cuma 2-0. Tapi menurut aku udah sih nek Bahrain kayak gitu. 2-0 atau 4-0 gitu. Oke. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga grup, bersaing ketat dengan Australia untuk posisi kedua yang otomatis lolos. Nah, ini si Patrick tuh kemarin menargetkan lolos ke Piala Dunia. cuma nggak tahu ya, lewat langsung lolos atau ke ronde keempat. Nah, kita juga nggak tahu. Patrick tuh aslinya tuh nggak dibebani sama si Erick Thohir sih. Si Erick Thohir juga nggak bilang kamu harus lolos Piala Dunia, cuma kan namanya warga Indonesia sudah digendong sama STY, terus STY aja ditarget, masa si Patrick tuh harus tinggal finishing lah istilahnya, harusnya bisa sih lolos ke Piala Dunia menurut aku. Terus lanjut, Clifford dikenal dengan preferensinya terhadap formasi menyerang 4-3-3, namun ia menekankan pentingnya fleksibilitas dan pemahaman antar pemain dalam menerapkan strategi di lapangan. Latihan intensif segera dimulai untuk mempersiapkan tim menghadapi pertandingan krusial mendatang. Ya, kemarin sempat preskon ya pas tanggal 12. Oh iya, pas tanggal 12 tuh preskon ya. Si Patrick bilang, saya tanyakan kepada pemain dulu, mereka tuh nyamannya di posisi apa, bagaimana. Jadi tuh Patrick gak melulu kayak formasi 4-3-3, cuma ya overall dia kalau main tuh pakai 4-3-3. Tapi katanya kemarin harus ditanyakan ke pemain dulu nyamannya tuh bagaimana. Itu menurut aku oke sih, masuk kayak minus Sintayong kemarin, kayak si Kevin Dix itu di main ke LMF, striker kanan, sayap kanan. Dia kan sebenarnya back ya. Ya emang bisa sih, cuma kan terlalu ofensif gitu loh. Kita nggak mandang defensifnya tuh bagaimana. Jujur aku juga nggak terlalu paham tentang taktikal, tapi selama dipegang Sintayong, pemain Indonesia selalu dirubah-rubah. Harus bisa main di mana aja. Kayak si Nathan contohnya. Nathan kadang bisa main di back, kadang bisa main gelandang bertahan, kadang bisa main di wing back. Nah, ngeri Nathan. Terus kadang Arhan juga kadang bermain di sayap. Itu menurut aku juga rada aneh. Elkan Bagot pas Piala Asia dia ngelawan Jepang, dia main sebagai striker. Padahal di situ ada Sananta loh. Sananta sebagai striker, kenapa kok malah milih Elkan Bagot? Ya mungkin itu tipikal pemainnya tuh beda ya. Ada yang nahan bola, ada yang sprinter, ada yang fox in the box. Nah mungkin itu beda-beda ya. Aku ya gak terlalu paham terkait itu. Cuma back kan biasanya nahan bola, jadi para sayapnya yang maju. Jadi kemarin pas lawan Jepang, Elkan dijadikan striker. Terus pas terakhir ini Arhan dijadiin striker juga pas menit-menit akhir buat nutupin asin itu. Arhan tuh dimainkan buat counter attack ya kayak gitu. Buat counter attack si Arhan. Kayak ada satu peluang cuma offset
antara Arhan sama Ragnar. Harusnya kan sing ngambil si Ragnar nih, malah sing ngambil Arhan, ya jadi offset. Arhan nih gimana itu? Nih, Erick Thohir. Erick Thohir menyatakan komitmen untuk membawa Indonesia kembali berlaga di Piala Dunia. Ia menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah dan sektor swasta. Dalam mewujudkan target tersebut, Erick Thohir juga menyoroti upaya perbaikan infrastruktur pembinaan usia dini sebagai langkah strategis menuju prestasi Indonesia. Ya emang ya nek jangka panjang tuh pengembangan usia muda tuh sangat penting. Ya ini ya tak dukung. Nah dari sektor swasta mungkin sponsor kali ya. Gila ini timnas sponsornya banyak banget sekarang. Timnas sebelumnya apa bisa tuh kayak gitu? Nggak bisa. Bapak Erick Thohir tuh pinter ngelobi ya, dari zamannya Inter Milan. Dia pinter-pinter ngelobi, udah terkenal di situ. Ya namanya presiden klub Eropa, dulu pernah mencicipi Eropa bagaimana, ya pasti pandai-pandai dalam melobi lah. Ya kita serahkan pada Pak Erick, serahkan kepada si Patrick Kluivert, Alex Pastur dan jajaran staf pelatih. Ini kurang staf pelatih Indonesia belum ditunjuk siapa, tapi menurut aku si coach Nova Arianto bakalan masuk. Terus auto jersey udah mulai di spill tipis ya sama Expo. Nanti tinggal ditunggu aja rilisnya. Untuk jersey aku mau beli mau beli yang supporter version bagus kayaknya, atau enggak sing 500.000 juga ya nggak apa-apa, sekali pakai 6 set gitu kayaknya bagus kok jersey ini rada klasik gitu ya. Kita doakan supaya Indonesia bisa main ke Piala Dunia 2026, amin. Bye bye.